Kali ini saya akan mereview, kita akan lihat osiloskop CRT terkecil di dunia. Saya bisa katakan di dunia, kalau bisa lebih kecil lagi, yaitu sebuah osiloskop portable Tandar SC110A, Tandar SG110 Alpha. Bentuknya seperti ini ya, sangat portable, beratnya sekitar nggak ada sekilo ini, dan panelnya depannya seperti ini ya, ini ada full per division yang di sini, ini ada inputnya single channel ya, kemudian ini ada trigger level, dan ini untuk timepiece. Belakangnya sudah amburadul seperti ini karena tadi saya bongkar, saya ingin tahu seperti apa dalamnya, memang kita perlu bongkar, dan karena ini dikonstruksi mati oleh pemilik sebelumnya karena baut-bautnya sudah pada hilang, maka di sini saya ingin nantinya kita akan perbaiki, kita refocusing ulang, kita ganti casing. Yuk langsung saja kita bongkar ini barang, dalamnya seperti apa agar kita bisa tahu. Ini tadi sudah saya bongkar gitu ya. Jadi seperti ini penampakan dari osiloskop Tandar SC110A ya, osiloskop mini. Ini sudah sangat kecil sekali di zamannya ini, dan kita pengen tahu ini seperti apa kinerjanya ketika kita hidupkan ya. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan dulu, ini saya dapat di Tokopedia ya, ketika saya sedang melakukan pencarian terhadap barang-barang jadul, dalam hal ini osiloskop, dan saya menemukan item ini dalam tanda kutip teronggok, teronggok di salah satu penjual unik dari Cilacap ya, kalau nggak salah namanya Bakul Rongsok Gaul. Jadi saya lakukan bargaining dan akhirnya saya dapat, kemudian ya sudah saya bayar dan barangnya datang 2 hari kemudian, dan inilah barangnya. Ini yang saya sangat kagum, ini adalah seperti ini gitu loh, osiloskop mini tahun 80-an. Ini ukurannya kecil sekali untuk displaynya ini, bisa kita bandingkan saja sama korek segini nih. Sekitar berapa ini ya, sekitar 3 kali 3,5 kali 2,5, kalau nggak 3,5 kali 3 nih. Tapi kalau lihat ukurannya sih 4:3 ini, kalau 4 juga kurang ya, sekitar itulah itu ya, untuk segede layar Nokia 5110 yang jadul ya gitu. Dan ini adalah untuk volt per division, dan ini untuk timepiece, ini untuk trigger level, ini inputnya, ini single channel ya, single channel, dan untuk input Y ini external trigger, ini bisa di mode ekonomi segala macam. Ini pemilih untuk milih internal sweep atau external sweep, dan ini untuk milih millisecond ke microsecond. Ini untuk XY shift untuk memindahkan kiri kanan horizontal, dan ini untuk atas bawah vertikal. Ini untuk ininya ya, untuk selektor AC DC nih, jadi cukup 1 kali pencetnya, dan ini sepertinya semacam pembalik ini untuk TV ini, untuk servis TV gitu. Jadi sebenarnya ini sangat compact gitu loh. Saya dapatnya amburadul seperti ini.
bagaimana ceritanya, apakah dia dulu jatuh dari pesawat atau juga memang bentuknya seperti ini, atau saya sudah tangan yang ke-100 ini yang memiliki barang ini. Di belakangnya ini ada intensity, ada fokus, trace rotation, kemudian DC balance, dan ini untuk milih apakah pakai baterai yang sekali habis langsung pakai atau pakai yang rechargeable. Kita akan lihat nih seperti apa dalamnya. Ini sudah modifan ini, dan ya kenapa saya langsung buka dan malah merusak semuanya ini karena saya penasaran kenapa ini masang jacknya ini kebalik main plusnya. Hanya nyusahin orang gitu ya. Jadi plusnya itu adalah bukannya tengah, ini malah plusnya yang di luar. Tengahnya kan malah negatif gitu. Kenapa sungsang begini nggak tahu juga nih. Nah, ini ada levelnya, tandar serial number 056572 ya. Nggak berguna lah, untuk apa dicari di internet juga akan ketemu apapun. Dan kemudian dari sini ini bukanya sebenarnya simple rules ya. Ini harus dikurangi, di baut-bautnya ini dicopot, tapi ya nggak tahu nih, berantakan deh pokoknya ya. Ini bekas pecah. Kemudian ini saya langsung buka ya, untuk wala seperti ini nih dalamnya ya. Ya, kita akan lihat seperti apa gitu. Jadi seperti inilah internal dari osiloskop mini Tandar SC110A. Jadi seperti ini sirkuitrinya. Bayangkan saja, ini kecil sekali nih dibandingkan dengan korek saja nih, segini nih. Bandingan korek ini, layarnya ini segede ini ya, center ya. Ini banyak VR dan lain-lain, dan terima kasih saya masih bisa menemukan skematik, user manual, semuanya ada, dan saya bisa lakukan pelacakan dari sana. Dan kenapa ini si yang punya sebelumnya ini menambahkan sirkuit ini gitu loh. Ini saya lucunya di sini nih. Ini inverternya ini. Tadi saya kesetrum ini di sini, pegang sini nyetrum. Ini kecil-kecil begini bisa nyetrum ya. 600 volt di sini. Ini inverternya jadi dia mampu dari 4 volt hingga 12 volt, 10 volt sebenarnya kata pabriknya. Tapi saya ukur tadi untuk untuk power supply bawaannya 12 volt. Pantesan kencang sekali ini dengkurnya, ngeri, jadi bunyi bergetar ini, noise-nya itu kencang sekali ini. Sepertinya ini sudah jadi bawaan oroknya dia, ini nggak bisa diapa-apain. Mungkin bisa diakali dengan cara saya mengakali ini semua agar tidak bunyi seperti itu. Ganti tegangan tingginya, kemudian mengganti juga power supply ini. Tapi biarin aja lah. Tapi yang penting ini nanti harus ganti baju, karena ini sudah berantakan seperti ini. Ini juga lem-leman kastol itu. Ini saya nggak suka, ini di sini banyak lem kastol ini pakai ini. Lem kastol, masih ada nggak yang tahu lem kastol di zaman milenial pandemi ini? Jadi seperti ini, bayangkan saja ini sudah berumur berapa ini? 80 ke 20 ke 2000 aja udah 20 tahun. Tambah sekarang udah 20 lagi, ini 40 tahun lebih ini. Amazing man. Gitu. Dan probe-nya juga lucu. Probe-nya itu kalau pada probe yang umum seperti ini kan
spesifikasinya ini 1 mega ohm 25 pf impedance. Kalau ini malah 2 kalinya, ini 1000 ohm 47 pf impedance. Nah, pokoknya beginilah bentuknya, yang lucu ya. Tapi ini masih fungsional nih. Kita coba aja lagi. Kita akan coba nih seperti apa. Sebelum coba kita lihat dulu nih dalamnya itu seperti ini ya. Ini untuk memakainya kan saya harus tutup lagi. Karena kalau nggak ditutup, tadi balik lagi saya pegang sini lupa nyetrum. Dan ya udah ditutup gini aja dan kita kembalikan lagi karena makainya ini kan kebalik seperti ini. Nah, ini ada standnya ini seperti ini. Tadinya ini belum pecah nih, kemudian karena saya butuh melihat itu dan belakangnya itu juga nggak ada baut-bautannya, semua lem-leman kastol itu, jadi berantakan ya. Dan ini juga masih belum saya balik, ini untuk setrumnya ini masih kebalik, jadi ini harus hati-hati nih. Ini saya menggunakan strum saya sendiri dari DC power supply yang dibalik nih itu. Jadi harusnya kan ya umumnya mainnya itu yang ini main, yang tengahnya itu plus, ini kagak, ini plus malah dalamnya min. Gimana ya? Ini tinggal on kan saja. Ada bunyi jangkrik ya gitu. Karena saya dapat pun seperti ini, bunyi jangkrik. Dan ini probe-nya ya. Ini saya dapetin ke sini ya. Tuh. Masih bisa melihat, kelihatannya masih ya. Masih bisa melihat sinyal ini, apa itu, sinyal kalibrasi. Kalibrasinya itu kalau nggak salah sudah saya baca di manual itu di 0,5. Kemudian ininya juga 0,5. Volt PP nya ini harus terbaca sekian. Coba kita naik turunkan, ini kan masih fungsi ya. Untuk ininya ya masih bisa dipakai ya. Kemudian ini outputnya dari, kita coba dulu dari sinus ya. Sinus ini di setting ICL 8038 di low ring. Kemudian ini di sinus, ini ke ini probe ya, karena kalau megang probe kan capek. Dan dapatnya seperti ini nih. Nah, sinus murni ya, sinus murni. Kemudian dari sini coba kita naik turunkan frekuensinya ya. Iya. Nah, ini ternyata masih frekuensinya rendah nih. Nah, ini kalau sinkronisasi trigger level ini kita atur seperti ini. Di sini 0,5, selektor volt per divisional 0,5, satu kotak 0,5, berarti peak to peaknya 2 nih, 2 volt PP keluaran dari ICL 8038. Kemudian dari sini coba saya akan buat ukur triangle seperti apa. Nah, masih triangle ya, agak gambarnya kurang bagus nih. Fokusnya kita atur dulu. Udah fokus terbagus seperti ini. Ini saya rubah menjadi berapa nih? 1 volt per division, hilang ya. Trigger levelnya kurang besar sinyalnya, berarti mampunya ya memang di sini di 0,5.
Terus ini akan saya coba ya untuk ke square. Ini frekuensi sekitar 20 kHz. Square tentunya dia nggak akan nampak. Nah, itu dia. Nah, ini pada setting 5 volt per division, berarti 10 volt PP. Cukup gede juga kalau square-nya 10 volt PP atas bawah. Ini bisa buat kiri kanan nih. Sangat mudah menggunakan osiloskop analog itu, dan juga Anda pahami secara dasar, maka akan sangat gampang sekali. Ini sangat user friendly ya. Untuk nilai dari kemudahan menggunakan ini, saya bilang ini angkanya 8,5. Kecil-kecil begini, ini bandwidth vertikalnya itu 2 hingga 10 MHz, sedangkan untuk vertikalnya itu mampu hingga 2 MHz. Bayangkan, ini bisa buat mengukur sinyal hingga 10 MHz. Itu sudah saya coba sebelumnya, gitu, mengukur sinyal di DSAD 9850 itu masih bisa mampu hingga 89 MHz, itu masih keluar gambar sinusnya. Tentunya levelnya kecil sekali. Ini yang saya suka nih dari manual adjustment dari trigger level ini. Ini tentunya yang tahu barang ini adalah dari para penyuka elektronik jadul ya, yang di awal-awal kemunculannya dulunya ini sering melihat ini di majalah elektron katanya, teman-teman dari komunitas di Facebook. Gitu. Kita taunya tektronik atau enggak, paling taunya yang paling jadul ya osiloskop yang umum. Ini Tandar ini adalah produksinya dari Sinclair, Inggris elektronik. Sebenarnya ini adalah bentuk dari semi kit gitu ya, jadi bukan pabrikan juga gitu. Tetapi ya dibuat pabrik, tapi ya hampir sama seperti konsepnya hit kit ya, yang menggunakan konsep DIY juga gitu. Jadi bagi yang bisa ngerakit dijual dalam bentuk pretelan gitu, bisa dirakit sendiri. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini berguna bagi Anda yang mencari referensi dan apa juga tertarik ingin lihat seperti apa sih kemampuan dari Tandar Portable Oscilloscope SC110A. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video yang lain tentang oscilloscope, tentang power toa, juga tentang hal-hal teknik elektronika, komputer, Arduino dan lain-lain, semuanya di channel Ngoprek di Rumah Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Yang ditunjukkan oleh layar osiloskop Tandar SC110A saat ini adalah sinyal pada frekuensi 200 Hz. Kemudian untuk setting ininya volt per divisionnya di setengah volt. Kemudian untuk setting time per divisionnya itu adalah di 5 milisecond. Kemudian seperti ini kalau pada osiloskop DSO 138. Agar sama maka saya samakan 5 milisecond. Nah, jadi frekuensinya sekitar 200 Hz. Kemudian pada untuk ininya milisecondnya itu untuk timepiece period itu adalah 5 milisecond. Jarak 5 milisecond itu adalah jarak antara puncak dan puncak. Ini ada geser dikit dan ini perlu dikalibrasi ulang, ini meleset dikit ini ya.
tapi ya masih bisa dianggap akurat gitu. Nah, ini keluaran dari ICL 8038 ya gitu. Dan yang tertampil di layar osiloskop ini sekarang adalah ketika dua buah sinyal ini, ada dua buah frekuensi generator pada frekuensi 200 Hz, satunya ini masih yang tadi, kemudian tetap inputnya tetap masuk ke Y, dan pada X saya menggunakan external sweep, kemudian dari signal generator satunya saya masukkan input ke X, ke horizontal, dan akan jadi seperti ini. Kemudian kita cek ya, ini apa terpengaruh oleh timepiece? Nah, tidak ya. Nah, berarti di sini saya untuk ininya di eksternal. Ini kalau begini internal, kalau begini eksternal. Kemudian apa yang terjadi kalau salah satu dari sinyal ini saya rubah frekuensinya? Maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, jadi gambar yang cantik ya, seperti jaring-jaring. Semakin cepat akan semakin begitu pada frekuensi tertentu. Mungkin satunya ini yang saya mainkan ini berada di beberapa kilohertz, beda seperti ini. Kemudian kalau saya cepatkan lagi, maka akan ketemu lagi yang seperti itu. Mungkin kelipatannya ya, jadi pada frekuensi, ketika dua frekuensi bertemu kelipatannya berbeda tetapi satu fasa, maka akan terjadi keseimbangan menjadi gambar seperti ini gitu. Ini saya cepatkan lagi hingga didapat gambar yang seperti ini. Lisa Jauss tuh, Lisa Jauss. Coba kita lihat frekuensinya berapa satunya ya. Ini bedanya kan dikit ya. Ini di tes saja. Nah, saya ingin tahu ini berapa frekuensi outputnya yang kita mainkan ini. Dilihat dari frekuensi counternya sini, 400 ya. Oh iya. Jadi keseimbangan Lisa Jauss ini akan didapat jika salah satu frekuensinya berbeda. Jadi kalau ini 200, ini 400, maka akan didapat gambar seperti itu. Ini saya tepatkan hingga hingga diam ya. Akan bentuk angka 8 yang berputar seperti itu. Ini adalah Lisa Jauss ya. Jadi saya ulas lagi, apa yang saya lakukan di sini adalah memasukkan input dari salah satu frekuensi generator yang ini 400 Hz ke input horizontal alias X. Kemudian Y-nya tetap 200 Hz, saya masukkan ke input Y alias vertikal, dan jadinya seperti ini. Ya, cukup jelas ya. Terima kasih. Coba pada posisi zoom ini saya mainkan, saya perbesar lagi hingga didapat, udah habis. Jadi keseimbangannya ada di 400 dan 200 seperti ini. Kemudian saya buat separuhnya. Nah, ini mungkin 100, ini 100 per 200 seperti ini. Ada seperti anyaman bambu ya. Nah, ini
Ini tidak beraturan berarti dia berputar, tidak satu asa ini ya. Itu pemirsa.